Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Latifah dari Prodi Sistem Informasi A dengan NIM 220201110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi teks dengan menggunakan metode Back of Word. Baik, yang pertama, representasi teks adalah proses mengubah teks menjadi bentuk numerik atau angka agar dapat diolah oleh komputer. Nah, komputer ini tidak memahami makna kata seperti manusia, sehingga teks harus diterjemahkan menjadi bentuk matematis agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis, seperti klasifikasi dokumen, pengenalan emosi, atau sistem rekomendasi. Kemudian contoh nyata kegunaan representasi teks di dalam dunia kerja. Contoh penerapan representasi teks dalam dunia kerja terdapat pada analisis topik berita online. Nah, pada portal berita seperti Kompas dan Detik mengelola ribuan artikel setiap hari. Nah, dengan representasi teks, sistem dapat secara otomatis mengelola atau mengelompokkan berita berdasarkan topik seperti politik, ekonomi, olahraga, atau teknologi, tanpa perlu dibaca manual oleh editor. Nah, hasilnya dengan menggunakan representasi teks ini bisa mempercepat kurasi konten dan membantu penyajian berita yang lebih relevan kepada pembaca. Nah, jadi apa sih Back of Word itu? Nah, Back of Word itu adalah metode analisis untuk mengubah teks menjadi angka berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Nah, jadi di dalam Back of Word itu urutan kata tidak diperhatikan, tetapi yang diperhatikan adalah beberapa kali setiap kata muncul dalam suatu dokumen. Baik, salah satu kelebihan dari Back of Word adalah yang pertama, konsepnya itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, efektif untuk menganalisis teks sederhana. Dan yang ketiga, kelebihan dari Back of Word yaitu cocok untuk dataset kecil atau pemula yang baru belajar NLP. Kemudian kekurangan dari Back of Word yang pertama ada kurang atau tidak memperhatikan konteks dan urutan kata. Yang kedua, menganggap kata yang mirip maknanya sebagai hal yang berbeda. Dan yang ketiga, kekurangan dari Back of Word yaitu menghasilkan dimensi yang tinggi jika jumlah kata uniknya itu banyak. Nah, untuk tahapan proses Back of Word yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan data teks. Nah, misalnya kita mengumpulkan judul berita online. Kemudian yang kedua, proses pre-processing, yaitu membersihkan kata atau menghapus tanda baca atau mengubah huruf besar ke huruf kecil. Kemudian proses tokenisasi dan yang terakhir menghapus stop word. Kemudian proses yang ketiga yaitu membangun vocabulary. Nah, vocabulary ini merupakan daftar kata unik dari seluruh teks. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi kata pada setiap teks. Dan langkah terakhir dari proses Back of Word yaitu membentuk matriks Back of Word yang berisi jumlah kemunculan kata di setiap dokumen. Baik, selanjutnya kita langsung praktekkan saja Back of Word pada Google Colab ya. Nah, di sini saya sudah punya codingan untuk materi Back of Word. Kita langsung copy paste saja ke Google Colab. Kita run. Baik, untuk coding yang pertama ini, kita mengimport library terlebih dahulu. Kemudian, untuk coding yang ini merupakan dataset atau contoh dataset, yaitu berupa kumpulan judul berita online. Nah, judulnya ada yang pertama, pemerintah dorong transformasi ekonomi digital. Judul yang kedua, startup teknologi tumbuh pesat di Indonesia. Untuk judul berita yang ketiga, ada ekonomi digital untuk UMKM berkembang. Dan judul yang terakhir, pemerintah dukung inovasi anak muda. Kemudian untuk kode font
vectorizer ini digunakan untuk membentuk model back of word. Kemudian untuk coding fit transform ini digunakan untuk mengonversi kumpulan teks ke bentuk matriks atau angka. Kemudian codingan yang ini digunakan untuk menampilkan vocabulary atau hasil kata unik. Kemudian untuk kode yang terakhir ini untuk menampilkan hasil akhir dalam bentuk tabel atau angka. Nah, hasil dari coding ini semua bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, untuk hasil dari vocabulary bisa dilihat. Yang pertama ada hasil vocabulary itu menunjukkan kata unik. Yang pertama ada anak, kemudian bantu, berkembang, digital, dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat pada hasil ini. Kemudian untuk hasil dari representasi back of word-nya, setiap baris ini mewakili satu kalimat dalam berita. Misalnya baris pertama ini mewakili kalimat dalam berita yang pertama, pemerintah dorong transformasi ekonomi digital. Kemudian baris kedua ini juga mewakili kalimat berita kedua. Kemudian baris ketiga juga mewakili kalimat pada berita ketiga dan baris terakhir juga mewakili kalimat pada berita yang terakhir. Kemudian setiap kolom mewakili satu kata dalam vocabulary. Jadi setiap kolom yang terdapat dalam baris ini mewakili satu kata dalam vocabulary yang di atas ini ya. Nah, jadi dalam vocabulary ini ada 17 kata yang unik, jadi setiap kolom ini mewakili setiap kata pada vocabulary. Jadi jumlahnya setiap kolom ini juga ada 17. Sama dengan jumlah vocabulary-nya. Dan angka 1 ini menunjukkan kata tersebut itu muncul pada kalimat-kalimat tertentu. Nah, jadi hasil dari model back of word ini kita bisa lihat bahwa komputer telah memahami teks dalam bentuk angka. Jadi, matrik back of word ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti klasifikasi topik berita. Misalnya topik berita seperti ekonomi, politik, dan olahraga. Kemudian bisa digunakan untuk analisis frekuensi kata, untuk mengetahui topik paling populer, dan digunakan untuk clustering dokumen agar berita dengan jenis yang sama bisa dikelompokkan. Nah, jadi dengan demikian metode back of word yang sudah saya jelaskan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.